Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliano Komanjali dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi dengan nomor BP 19 11 07 1003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal UTS mata kuliah Sistem Komunikasi. Yang mana pada UTS kali ini itu ada 10 buah soal yang akan saya jawab satu persatu. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Nah, prinsip terkait dengan prinsip kerja mikrofon dan speaker ini mungkin kita sama-sama ketahui bahwasanya mikrofon dan speaker itu adalah dua hal yang saling berkesinambungan dalam menghasilkan sebuah suara yang lebih besar. Nah, di sini untuk menjelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker, saya menampilkan dua buah gambar, yakni yang pertama itu gambar prinsip kerja pada mic atau mikrofon, yang kedua itu gambar prinsip kerja pada speaker. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang prinsip kerja mikrofon. Nah, pada saat kita berbicara, sebagaimana gambar yang saya tampilkan, pada saat kita berbicara itu terdapat tekanan udara pada mulut kita, yang mana getaran atau tekanan udara yang keluar dari mulut kita tadi itu akan menggetarkan diafragma di dalam mikrofonnya dan akan menggerakkan juga lilitan yang ada di belakang diafragma tersebut. Nah, pergerakan inilah yang nantinya akan membentuk sebuah energi listrik dan berubah menjadi sinyal suara atau sinyal suara yang dibentuk untuk menuju sebuah energi listrik. Nah, bentuk sinyal suara atau yang kita tahu bentuk sinyal suara itu ada amplitudo dan frekuensinya, itu nantinya akan sama atau sesuai dengan apa yang akan kita ucapkan. Nah, selanjutnya prinsip kerja pada speaker, itu gambar yang berada di kanan. Nah, sebagaimana kita lihat pada gambar ini, yakni pada saat diberikan arus listrik berupa sinyal suara yang masuk melalui mikrofon tadi, maka lilitan di dalam speaker itu akan bergetar seperti getaran udara yang dihasilkan oleh mulut kita yang berbicara tadi. Nah, oleh karena itu, amplitudo dan frekuensi sinyal listrik atau sinyal suara itu tidak konstan. Sehingga hal ini mengakibatkan kerucut kertas pada speaker itu ikut bergetar karena daya magnet yang ada di speaker itu lebih kuat dan lilitan akan bergerak maju mundur. Di mana lilitan yang ada pada speaker ini itu akan bergerak maju mundur. Nah, lilitan yang bergerak inilah yang nantinya akan menggerakkan udara yang terdapat di luar speaker sehingga getaran atau gerakan udara tersebut menghasilkan suara kembali dan juga sesuai dengan apa yang kita ucapkan pada mikrofon. Nah, baiklah, selanjutnya itu masuk ke soal kedua, yaitu jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Nah, sebagaimana yang telah disinggung tadi juga terkait sinyal suara manusia, untuk sinyal suara manusia itu terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu suara manusia itu termasuk ke dalam frekuensi rendah, yaitu di dalam rentang antara 300 sampai 3000 Hz. Nah, selanjutnya karakteristik sinyal suara manusia itu pada domain waktu, sinyal suara memiliki amplitudo yang bervariasi atau bahasa gampangnya itu memiliki banyak amplitudo sehingga beberapa amplitudonya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya masuk kepada soal yang ketiga, yaitu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog serta kenapa perlu adanya modulasi. Alasan kenapa perlu adanya modulasi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan dalam satu buah soal. Yang pertama itu pengertian modulasi. Nah, di sini pengertian modulasi itu adalah menggeser frekuensi sinyal informasi dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi dengan cara merubah-ubah satu atau lebih parameter sinyal pembawa sehingga proporsional terhadap perubahan sinyal informasi. Nah, selanjutnya itu jenis modulasi. Modulasi itu ada 3 jenis. Yang pertama amplitude modulation atau AM. Nah, AM di sini adalah proses perubahan parameter amplitudo pada sinyal pembawa atau carrier agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi, sehingga amplitudo sinyal pembawa akan berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi. Yang kedua itu ada frekuensi modulation atau FM.
frekuensi modulation atau FM ini frekuensi sinyal pembawa atau carrier-nya yang konstan akan berubah-ubah secara proporsional terhadap sinyal informasi. Kerapatan atau rapat renggangnya amplitudo pada FM ini itu proporsional terhadap perubahan sinyal informasi. Ketiga yaitu fasa modulation atau dalam kurung itu PM. Sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo sinyal pembawa tetap atau tidak berubah atau bahasa lainnya itu konstan. Nah, selanjutnya alasan mengapa perlunya ada modulasi. Nah, sebenarnya ada dua alasan mendasar kenapa modulasi itu perlu dilakukan. Yang pertama itu karena sulitnya mengirim frekuensi rendah. Karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya sinyal suara manusia itu merupakan frekuensi rendah. Maka perlu dimodulasi agar bisa dikirim. Nah, untuk alasan yang pertama ini sulitnya mengirim frekuensi rendah melalui antena. Frekuensi rendah ini memiliki panjang gelombang yang besar sehingga membutuhkan antena yang besar juga. Makanya perlu dimodulasi agar tidak kerepotan dalam mengirim frekuensi rendah ini. Yang kedua itu untuk membedakan sinyal, karena pada dasarnya sinyal informasi itu mempunyai range frekuensi yang sama. Maka untuk itu dilakukanlah modulasi agar range modulasi yang sama itu dapat dibedakan ketika sinyal tersebut dipancarkan nantinya. Oke, baik, pada soal nomor 4 itu pertanyaannya menurunkan sebuah persamaan yang ada pada modulasi amplitudo. Di sini ada 3 buah persamaan, yaitu XMT sama dengan AM max sin 2V FMT, itu merupakan sinyal informasi. Nah, kemudian ada XCT sama dengan AC max sin 2V FCT, ini merupakan sinyal pembawa atau carrier. Nah, kemudian XCT sama dengan AC max tambah XMT sin 2V FCT. Nah, ini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, kemudian untuk penyelesaian dari 3 buah persamaan ini, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensubstitusikan persamaan 1 atau persamaan sinyal informasi ke persamaan 3. Sehingga dapat XCT sama dengan dalam kurung AC max tambah AM max sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, selanjutnya persamaan 3 ini kita tulis ulang dengan mengalikannya dengan AC max per AC max. Dan ini tidak akan merubah untuk hasil dari persamaan 3 tadi. Sehingga mendapatkan sebuah persamaan baru, yaitu XCT sama dengan AC max tambah AM max sin 2V FMT kali sin 2V FCT kali AC max per AC max. Ini tidak akan merubah makna dari persamaan tadi. Selanjutnya, setelah kita kalikan AC max dengan AC max per AC max ke bagian amplitudo sinyal, sehingga akan didapat sebuah persamaan, yaitu XCT sama dengan AC max per AC max kali AC max tambah AC max per AC max kali AM max kali sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, setelah itu untuk indeks modulasinya itu kita tuliskan pada persamaan ini, sehingga didapatkan hasil bahwa XCT sama dengan AC max per AC max kali AC max tambah AM max per AC max kali AC max sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan yaitu kita kembalikan lagi untuk AC max per AC max itu sama dengan 1. Sehingga ini kan M AC max ini hasil kali dari yang di atas tadi. Nah, kita kalikan kembali dengan AC max per AC max itu sama dengan 1. Jadi XCT sama dengan dalam kurung 1 AC max tambah M AC max sin 2V FMT kali sin 2V FCT. Nah, setelah kita kalikan dengan AC max per AC max sama dengan 1 kembali, selanjutnya kita tempatkan AC max-nya di luar tanda kurung. AC max ini kita keluarkan, sehingga dapat hasil bahwasanya XC AMT sama dengan AC max dalam kurung 1 tambah M sin 2V FMT
kali sin 2V FCT. Ini kan setelah AC max-nya tadi kita keluarkan, maka ini tinggal 1, ini tinggal M sin bla bla bla. Nah, kemudian setelah kita keluarkan atau kita AC max-nya kita keluarkan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita kalikan sin ke dalam kurungnya. Karena di kan ada sin, kemudian ada tanda dalam kurung. Ini kita kalikan sehingga didapat hasil bahwasanya XCAMT sama dengan AC max kali sin 2V FCT tambah M sin 2V FCT kali sin 2V FMT. Nah, setelah persamaan ini kita dapatkan, maka kita ingat bahwasannya ada sebuah rumus, yaitu sin A kali sin B. Itu apa ya namanya, rumus identitas trigonometri. Ada sebuah identitas trigonometri di mana jika sin A kali sin B itu maka sama dengan 1/2 cos A kurang B kurang 1/2 cos A tambah B. Sehingga karena bentuk persamaannya itu mirip, maka persamaannya kita rubah menjadi XCAMT sama dengan AC max sin 2V FCT tambah M/2 cos 2V FC kurang FMT kurang M/2 cos dalam kurung 2V dalam kurung FC tambah FMT. Nah, selanjutnya untuk dengan setelah didapatnya dari persamaan atas tadi dari identitas trigonometri tadi, maka didapat persamaan akhir dengan cara mengalihkan AC max-nya ke dalam tanda kurung. Maka didapat persamaan akhir yaitu XCAMT sama dengan AC max sin 2V FCT tambah M AC max per 2 cos 2V FC kurang FMT kurang M AC max per 2 cos 2V FC tambah FMT. Nah, inilah persamaan akhir dari penurunan rumus ini. Selanjutnya untuk soal yang kelima, yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM menunjukkan ukuran seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Besar indeks modulasi ini yaitu rentang antara 0 sampai 1 atau bahasa matematikanya itu M besar dari 0 kecil sama dari 1. Nah, karena di sini M besar dari 0 dan kecil sama dari 1, maka apabila indeks modulasi itu melebihi 1 atau besar dari 1, maka akan terjadi yang namanya overmodulation atau modulasi yang berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu spektrum. Spektrum sinyal termodulasi AM itu memodulasi sinyal pembawa dengan sinyal informasi AM agar bandwidth frekuensi sinyal menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya karena di spektrum tadi kita bahas mengenai bandwidth, maka selanjutnya itu bandwidth sinyal termodulasi AM. Nah, bandwidth sinyal termodulasi AM atau bahasa gampangnya itu lebar pita pada frekuensi. Itulah yang dinamakan dengan bandwidth. Di mana bandwidth termodulasi AM di sini yaitu besarnya 2 kali frekuensi sinyal informasi atau bahasa matematikanya M/2 AC max. Selanjutnya untuk soal yang keenam yaitu terkait jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Nah, yang pertama di sini saya tampilkan gambar mengenai prinsip kerja modulator AM. Di mana di gambar ini bisa kita lihat ada beberapa komponen, itu ada VCC, penguat, input dan lain sebagainya. Nah, saya jelaskan di sini bahwasanya untuk prinsip kerja modulator AM itu modulator AM mempunyai 2 buah input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa. Modulator itu sendiri adalah sebuah penguat di mana outputnya dapat dipengaruhi oleh VCC dan lain-lainnya yang saya sebutkan komponennya tadi. Nah, VCC ini dipengaruhi oleh sinyal informasi. Karena tadi ada 2 buah input, maka VCC yang mempengaruhi modulator tadi itu juga dipengaruhi oleh sinyal informasi sebagai input tadi. Maka VCC yang dibutuhkan tadi itu akan naik turun sesuai perubahan sinyal informasi.
sehingga output akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal DC. Nah, saat tegangan VCC-nya lebih besar, maka penguatannya juga akan lebih besar. Di sini bisa kita lihat ini ada VCC. Nah, saat VCC ini lebih besar, itu maka penguatnya juga akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Jika VCC itu lebih kecil atau diperkecil, maka penguatannya pun juga ikut lebih kecil atau berkurang dari sebelumnya. Nah, saat sinyal VCC ini ditambahkan sinyal informasi, maka outputnya akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Selanjutnya, saya tampilkan gambar untuk prinsip kerja demodulator AM. Di mana tadi kita udah bahas tentang modulator AM, sekarang demodulator AM. Nah, ini ada dua buah gambar yang saya tampilkan. Itu ada dioda, juga ada gelombang plus dan minusnya, puncak positif dan juga puncak negatif. Nah, di sini saya jelaskan bahwa jika dioda ini diberikan polaritas baik itu positif ataupun negatif pada anoda dan katodanya, maka saat bias maju, ini bisa kita lihat di gambar, saat bias maju itu saklarnya akan tertutup, dan begitu juga sebaliknya. Saat bias mundur itu saklarnya akan terbuka. Nah, ketika dioda diberikan tegangan AC, maka saat dioda tersebut diberi tegangan AC, ketika siklus positif, dioda akan tertutup dan arus akan dilewati saja pada output. Nah, jika polaritasnya negatif, maka berbanding terbalik dengan yang tadi, saklarnya akan terbuka dan tidak ada sinyal yang dilewatkan. Nah, ketika dioda tadi tertutup, maka kapasitas atau penyimpanannya lah, kapasitas penyimpanan muatan itu akan terdapat pada kapasitor. Nah, saat dioda terbuka, maka kapasitor akan menahan muatan yang disimpannya tadi secara konstan. Nah, selanjutnya saat menuju puncak positif, sebagaimana gambar kedua yang saya tampilkan ini, saat menuju puncak positif, maka dioda akan tertutup dan kapasitor akan mengisi muatan. Nah, saat diinputkan sinyal AM, output yang dihasilkan masih meninggalkan sinyal frekuensi carrier. Selanjutnya, dengan menggunakan filter, maka sinyal ini didapatkan lagi dengan frekuensi tunggal. Nah, selanjutnya soal yang ketujuh, di mana pertanyaannya jelaskan mengenai modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AM-SSB. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini ada tiga yang mau kita jelaskan. Yang pertama yaitu AM-DSB-FC. Nah, AM-DSB-FC ini kepanjangannya yaitu Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Nah, karena full carrier, maka di sini di AM-DSB-FC itu penyusunnya berupa sinyal carrier dan juga dua buah sinyal sideband. Di mana dua buah sinyal sideband ini ada yang namanya lower sideband dan juga upper sideband. Nah, selanjutnya AM-DSB-SC. AM-DSB-SC atau Amplitude Modulation Double Sideband AM-DSB-SC itu penyusunnya ada dua buah sideband. Karena bahasa gampangnya AM-DSB-SC itu merupakan AM-DSB-FC yang sinyal carrier-nya itu sudah ditekan atau dihilangkan. Nah, selanjutnya AM-SSB. AM-SSB penyusunnya yaitu satu buah sideband. Di mana AM-SSB ini merupakan AM-DSB-SC yang telah dilewatkan satu sideband-nya dengan menggunakan filter band pass filter atau BPF. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8, yaitu tentang cara untuk mendapatkan sinyal AM-DSB-SC dan juga AM-SSB. Nah, di sini sudah saya tampilkan adanya screenshot dari MATLAB, yaitu mengenai sinyal AM-DSB-SC dan juga AM-SSB, di mana yang paling atas itu masih AM-DSB-FC. Nah, pertama yaitu untuk mendapatkan AM-DSB-SC. Yang pertama AM-DSB-SC
yaitu didapatkan dengan cara memfilter komponen carrier dengan sebuah band stop filter atau BSF sehingga didapat AM DSB-SC, atau bisa juga dengan dilakukan yang namanya balance modulator. Balance modulator ini yaitu dengan cara mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier sehingga didapatkan AM DSB-SC. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Ini yang awalnya ada sinyal carriernya, kemudian udah ditekan sinyal carriernya. Nah, gambar inilah yang dinamakan AM DSB-SC. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ketiga yaitu AM SSB. Di mana kita ketahui bahwasanya AM SSB ini hanya mengandung satu sideband saja. Nah, untuk mendapatkan AM SSB ini, kita bisa dengan cara melewatkan salah satu sideband dari AM DSB-SC dengan menggunakan filter, sehingga menghasilkan satu sideband saja. Atau bisa juga dengan menggunakan balance modulator tadi, kemudian ditambahkan dengan BPF atau band pass filter, yang mana BPF ini nantinya akan melewatkan satu sideband saja, sehingga sinyal yang dipancarkan atau yang dikirim itu hanya berupa satu sideband saja. Karena sia-sia rasanya kita mengirim double sideband, apalagi double sideband dengan ada sinyal carrier juga. Karena semua data itu udah komplit lah di dalam satu sideband saja. Karena data pada lower sideband juga dengan data pada upper sideband itu pada dasarnya sama. Makanya kita hanya perlu mengirim satu sideband saja. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 9, yaitu mengenai bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan keuntungan dari sinyal SSB tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi dari sinyal SSB itu harus kita lakukan dengan cara yang pertama itu mengalihkan sinyal SSB tersebut dengan sebuah sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Lalu untuk mendapatkan sinyal informasi yang lebih jelas itu digunakan filter yang namanya LPF atau panjangnya low pass filter. Karena pada domain frekuensi, hasil perkalian sinyal SSB dengan sinyal carrier itu terdapat dua buah sideband. Sedangkan yang kita butuhkan frekuensi rendahnya saja atau low. Maka dengan LPF atau lower pass filter itu akan diloloskan sinyal yang berfrekuensi rendah dan menghambat sinyal yang berfrekuensi tinggi, sehingga didapatkan sinyal informasi yang sama dengan sinyal informasi yang dikirimkan. Namun perbedaannya hanya terdapat pada amplitudo. Itu amplitudonya itu lebih kecil karena kita hanya menggunakan satu sideband saja. Nah, keuntungan dari sinyal SSB ini yang pertama yaitu kita hemat daya sebagaimana yang saya jelaskan di soal nomor 8 tadi. Karena kita hanya melewatkan satu sideband saja, karena kita nggak butuh melewatkan kedua-duanya, kita hanya butuh satu dan satu tersebut saja sinyalnya datanya udah terkirim. Maka kita itu hemat daya dalam pengirimannya. Nah, kemudian karena hanya satu sideband, itu yang keduanya itu bandwidth-nya lebih kecil. Karena kita hanya menggunakan satu sideband untuk mengirim data, jadi bandwidth yang kita butuhkan itu lebih kecil. Jadi sejauh ini ada dua keuntungan yang saya tahu. Yang pertama itu hemat daya dan juga frekuensinya, kemudian bandwidth-nya juga lebih kecil. Kemudian berikutnya yaitu soal terakhir, soal yang ke-10 mengenai frekuensi division multiplex dan atau dalam kurung itu FDM, frekuensi division multiplex, dan FDM dengan menggunakan sinyal SSB. Nah, di sini saya jelaskan yang FDM-nya saja dulu tanpa sinyal SSB-nya, yaitu frekuensi division multiplex. FDM adalah suatu proses atau suatu hal yang menggabungkan beberapa saluran menjadi satu buah saluran. Pada dasarnya, pada intinya itu FDM ini menggabungkan beberapa saluran menjadi satu buah saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Karena untuk membagi pita frekuensi pada masing-masing yang akan ditempati itu dengan adanya modulasi. Nah, maksudnya di sini yaitu menggabungkan semua sinyal yang semua saluran sinyal itu menjadi satu buah sinyal saja, di mana masing-masing sinyal dilakukan modulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda agar nantinya tidak terjadi yang namanya timpang tindih antara sinyal informasi dalam domain frekuensinya yang akan dikirimkan. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang FDM dengan menggunakan SSB atau
frekuensi division multiplex dengan menggunakan SSB. Hal ini dilakukan karena jika menggunakan AMD-SB FC atau sinyal yang awal, yaitu double sideband full carrier, ataupun double sideband yang AMD-SB SC, itu setiap salurannya memiliki bandwidth yang besar. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan SSB saja untuk FDM ini, sehingga lebih menghemat biaya sebagaimana keuntungan SSB itu tersebut, dan juga frekuensi dengan cara mengalihkan sinyal masing-masing saluran dengan frekuensi carrier yang berbeda, sehingga didapatkan DSB-SC, lalu difilter menggunakan BPF, dan didapatlah SSB, yang mana SSB ini nantinya akan diproses dengan FDM dan akan menduduki pita frekuensi yang berbeda. Nah, sudah 10 soal saya jawab untuk UTS kali ini. Untuk UTS pada mata kuliah ini. Jadi saya tutup. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.